senang banget nih kita ketemu lagi ya, tentunya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pastinya masih bersama gue Putri Andriana, teman kalian, teman untuk mereview makanan-makanan enak ya kan. Kita seperti biasa nih kita mau mengulik makanan-makanan khas Indonesia, tapi yang episode kali ini nih agak spesial nih. Soalnya agak-agak jauh nih wilayahnya, yaitu tepatnya di Indonesia bagian timur yaitu Papua. Kalau kita ngomongin soal Papua, itu kan memang terkenal banget dengan wisatanya juga ya, salah satunya Raja Ampat. Terus juga panorama alamnya tuh yang indah banget, dari lautnya, gunungnya tuh semuanya masih bener-bener murni banget. Terus juga kalau di sana tuh ngomongin soal kulinernya, emang apa-apa kan di sana serba mahal ya, karena kan kita aksesnya agak jauh, kayak misalnya dari bensin sampai ke bahan pokok tuh di sana tuh mahal. Dan ternyata kuliner di sana mahal, itu kebawa ke sini mahalnya. Meskipun dijualnya di Jakarta nih, tapi ternyata harganya cukup tinggi dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Makanya gue penasaran banget nih, apa sih yang ngebedain makanan Papua dengan wilayah lainnya? Kenapa dia bisa lebih mahal? Apakah emang rasanya lebih enak, lebih spesial, lebih unik atau apa? Langsung aja kita cobain. Nah, ini sebenarnya jujur kalau ngomongin soal restoran Papua itu masih agak-agak susah ya, nggak semudah kayak restoran Padang atau Sunda, itu kan kita gampang banget nyarinya. Tapi kalau makanan-makanan khas Papua nih agak sulit. Entah juga kenapa, apakah emang bahan-bahannya itu harus bener-bener dari Papua kah, atau sebenarnya di kota lain tuh ada, cuman cara memasaknya aja yang beda. Itu nggak tahu juga. Terus tadi juga pas kita pesan makanan ini, itu banyak banget tuh menu-menu yang kosong. Jadi sebenarnya kita mau review lebih banyak lagi. Cuman karena stoknya itu nggak ada di restorannya, cuman yang ada itu aja, makanya kita dapat 4 makanan ini. Ini yang pertama di depan gue ada ikan bakar manokwari. Ini cukup gede ya untuk ukuran ikan bakar, terus dia tebal, terus aromanya wangi, kayak sambalnya tuh sambal mentah gitu, jadi cukup nyentrik lah di hidung. Tapi ini juga dia bakarnya tuh bukan bakar yang sampai gosong banget, jadi kayaknya rada-rada setengah mateng gitu. Ini itu tadi harganya nih ya, ikan bakar manokwari itu di 125.000. Wow, untuk ukuran ikan satu ekor 125.000 itu cukup mahal ya. Tadi pas pertama kali gue ngeliat nih, gue ngeliatnya kayak ikan tongkol, kayak ikan biasa yang kita makan tuh di pasar tuh, penampilan sekilas kayak gitu. Tapi ternyata ini adalah ikan bakar manokwari khas Papua. Terus selain ikan bakar manokwari, kita ada juga ini nih. Ini adalah ayam goreng, tapi bukan sembarang ayam goreng. Ini juga ada ubi, atau kalau ini disebutnya di Papua adalah hipere. Hipere atau hipere lah ya, pokoknya tulisannya hipere gitu ya. Ini sebenarnya ubi, cuman katanya khas Papua. Nah, dan yang gue penasaran, kenapa kita makan chicken wing ini atau ayam goreng ini harus sama ubi ini. Nah, itu khas Papuanya di situ. Ini harganya itu di 50.000, cukup lumayan juga ya. Soalnya ini kalau gue lihat secara potongannya itu dia sebenarnya ada 3 sayap ayam gitu ya, 3 sayap ayam goreng sama ubinya tuh bener-bener seporsinya segini, itu harganya 50.000. Cukup lumayan mahal kan dibandingkan kalau kita beli chicken wings di restoran biasa gitu. Terus ini juga ada keladi dan hipere goreng Papua. Jadi ini juga dijualnya satu menu kayak gini ya, dipasangin. Mungkin ini sebenarnya kayak kentang goreng gitu kali ya. Jadi kayak kentang goreng, cuman kalau di Papua nih ada keladi dan hipere. Jadi kalau tadi hipere itu ubi, kalau keladi ini tuh tales. Jadi tales goreng, ini juga ubi goreng gitu. Terus ini yang terakhir, nah ini yang paling khas dari kuliner Papua, yaitu papeda. Papeda atau papeda sih bacanya? Papeda kan? Papeda, biasanya kan kalau papeda tuh yang itu kan yang biasa pakai sayur ikan, terus yang kenyal dari sagu. Tapi itu karena lagi kosong, jadi kita ini belinya papeda goreng. Bahannya tuh sama, bahan dasarnya sagu-sagu juga, kenyal-kenyal juga. Cuman kalau ini yang versi gorengnya. Ini sih yang sangat-sangat menarik dicoba. Ya kan? Oke, langsung aja kita pertama ikan goreng dulu kali ya. Karena gue penasaran banget kenapa dia harganya bisa cukup semahal itu.
Mahal ya untuk ukuran ikan loh. Harga 125.000, nggak pakai nasi, nggak pakai minum, nggak pakai apa, bener-bener pure ikannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wow, bener-bener kayak ini, kayak ikan tongkol tuh nih, kelihatan gak sih? Dia tuh dagingnya, ini ikannya aja deh nih, pakai tangan aja. Nah, jadi dia tuh ikannya nggak pure daging putihnya doang, tapi dia masih ada item-itemnya ini nih, kayak tongkol kan. Kalau tongkol kan gitu tuh biasanya. Jadi dia nggak pure putih, tapi dia ada dua warna gitu. Tapi dia dapat dipastikan di dalamnya matang ya. Jadi dibakar sampai benar-benar matang banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambelnya ya. Pedes banget. Kayak sambal geprek. Kalau geprek itu sambal apa sih? Sambal bawang ya? Pedes banget. Geprek sama bawang beda ya? Kalau geprek itu sambal apa dia? Kalau sambal bawang tuh kayak, iya sih beda, bener-bener beda. Aduh ini pedes banget. Nggak mau, pedes banget, pedes aja masih nempel. Ikannya itu rasanya tawar ya, menurut gue sih tawar. Kayaknya dia tuh dibakarnya, bumbunya tuh cuman di luarnya doang. Jadi bukan yang sampai ngeresep. Kadang-kadang kalau ikan bakar itu kan dia dibelah-belah terus dikasih bumbu bakar, baru dibakar, jadi ininya meresep. Kalau ini tuh kayaknya nggak dikasih bumbu. Soalnya bener-bener pure tawar. Apa? Oh diasap ya? Kalau diasap tuh gimana sih? Oh, iya kayaknya bukan bakar sih, bener-bener mungkin asap ya, diasepin ya. Soalnya emang beda sih, dia tuh nggak, kalau bakar kan harusnya ada gosong-gosongnya gitu. Ini tuh nggak ada gosong-gosongnya. Ini ada sih, aromanya kayak aroma ikan ini aja, amis. Enak sih, tapi kalau yang nggak suka pedes, ini sambelnya sebenarnya pas kita beli tuh sambelnya terpisah. Cuman ini kita udah taburin aja di atasnya, jadi jangan khawatir kalau misalnya emang yang nggak suka pedes, makanya tuh bisa sambelnya dipisah. Ini enaknya pakai nasi sih sebetulnya. Pakai nasi, nasinya nasi panas itu enak banget. Tapi kalau boleh jujur, gue merasa tidak ada bedanya dengan ikan tongkol. Jadi ya mungkin emang ikan manokwari ini susah ya didapetin, atau mungkin cuma ada di Papua doang atau kayak gimana, jadinya itu dia lebih mahal. Tapi kalau harga segini di orang Papua tuh kayaknya udah biasa deh. Dia aja tuh bensin aja 100.000 kan seliter, atau 60.000, 70.000 per liter. Jadi kalau beli makanan harga segini, harusnya kalau mereka sih udah biasa ya. Tapi kan kalau kita biasa beli ikan murah, apalagi ikan tongkol itu kan kalau kita beli di warteg atau apa harganya bener-bener murah banget ya. Tapi ini kita harus beli 125.000 per ekor. Tapi kalau memang kalian suka, ya worth it banget sih. Oke, kita next yuk. Jadi menurut gue ikan bakar manokwari ini nggak ada yang begitu beda dengan ikan bakar pada umumnya, terutama tongkol itu persis banget. Tapi mungkin karena dia khas Papua, jadi itu yang bikin lebih mahal. Lanjut, kita ke chicken wingsnya Papua nih. Ini tuh kalau kita lihat dari penampilan ayamnya, dia bukan pure ayam goreng yang diungkep terus digoreng ya, tapi dia tetap dikasih tepung, tapi tepungnya itu nggak setebel kayak ayam-ayam fried chicken gitu, kayak yang apa fast food gitu. Jadi dia dikasih tepung tapi tipis banget, tapi dia juga bukan yang pure ayam goreng. Kita cobain. Jadi dan dia itu sayap, potongan ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayamnya masih merah, masih ada darahnya gitu. Enak loh, serius enak banget. Tapi dia masih merah. Dia itu gurih banget. Jadi kayak
tepungnya tuh jatuhnya jadi kayak kulit ayam. Jadi kayak kulit ayam yang digoreng renyah dan gurih banget. Tepungnya itu nggak berasa kayak kita makan tepung. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini kok jadi makanan khas Papua. Kayaknya kita kalau beli chicken wings, ya rasanya kayak gini juga. Mungkin yang membedakan adalah kita harus makan bersama dengan hiperenya ini. Kalian suka makan tulang ayam gak sih? Suka kan? Enak banget gak? Dari tulang, maksudnya apa tuh? Oh gitu. Gitu Bi. Oke. Enak, dia asin, gurih. Dan tepungnya itu jatuhnya jadi kayak kulit ayamnya. Kan biasanya kita kalau makan ayam tepung, tepungnya berasa banget. Tapi kalau ini itu dia gurih. Mau nyobain? Nah, boleh banget. Sini dong, sini nggak sih kamera? Nih. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku cuma Mau mau nyobain. cobain pakai saus dong? Enak kan, gurih? Kayak biasa ya, goreng biasa. Kayak tapi dia lebih gurih. Ini menurut lo pakai tepung apa enggak? Enggak sih kayaknya. Tapi dia ini banget. Masih merah. Masih merah. Tapi menurut gue ini pakai tepung sih, tapi dia tepungnya dikit banget. Jadi kayak bener-bener ya udah yang penting asal nyebur aja gitu. Tapi gurih banget gak sih? Gurihnya sampai ke dalam. Coba kenapa dia masih merah gitu ya? Tahu ya, kenapa ya masih merah? Masih merah gitu ayamnya. Jangan lupa tulis di komentar. Ya. Thank you Ayu. Mau nyobain ininya? Enggak. Nah, ini mungkin yang bikin spesial adalah hipere Papuanya ini. Ya, ini adalah ubi dari Papua. Kita makan mentah. Biasanya kalau ubi oren ini kan manis ya. Dia oren warnanya. Manis, tapi kenapa nggak semanis ubi goreng yang di abang-abang ya? Dan dia kenapa dipasangin sama chicken wing? Itu pertanyaan gue. Ini coba kalau buat teman-teman yang tahu, kenapa ayam goreng ini kita makannya harus sama hipere ini? Kenapa? Ayo tebak. Kalau tulis di kolom komentar ya. Yang jawabannya benar nanti Abi ngasih duit 1 juta. Kita cobain pakai pakai saus. Enak loh. Ubi manis pakai saus. Rasanya kayak ubi, udah kayak ubi merah pada umumnya. Ini ubi merah apa ubi orange sih? Ubi orange. Ubi orange. Tuh dia dalamnya bener-bener masih orange. Enak banget. Gue malah lebih suka ininya. Biasanya kan kalau chicken wing sama kentang goreng kan, sama asin oke lah, make sense gitu masuk. Kenapa sama ubi manis ini loh? Heran banget. Menurut kalian 50.000 segini mahal gak sih? Oh enggak. Ayam sama ubi. Iya, standar lah ya. Kafe-kafe juga segitu ya. Yang bilang mahal ya doang. Iya benar-benar. Restorannya juga restoran bagus ya. Oke. Tempatnya mah bagus. Oke, kita lanjut ke papeda. Ini dia. Ini papeda goreng. Kalau dari luar penampakannya seperti cireng menurut gue. Cireng versi gedenya. Tapi dia di atasnya dikasih ini teri. Teri tapi nggak pakai kacang ya. Jadi teri pure teri dicabain doang. Padahal gue penasaran banget nyobain papeda yang itu. Tapi kalau itu dibungkus gimana ya? Lengket nggak sih? Harusnya panas. Dia biasanya makan ada kompornya kan, di bawah kompor kecil. Terus pakai sayur ikan. Nah biasanya untuk papeda kayak gitu. Tapi karena ini adanya papeda goreng. Cireng. Makanya cireng juga dari sagu kan? Teri. Nih, bismillahirrahmanirrahim.
Teri Medan. Enggak ya, nggak tahu ya terinya Teri Medan apa bukan. Nih, penampilannya tuh kayak gini. Wow, teksturnya super kenyal dan juga dia berminyak banget. Ini berminyak parah sih. Kayaknya karena dari terinya juga, terinya kan berminyak. Wow. Oh, tapi dia ada isinya. Apa tuh isinya tuh? Isinya daun bawang dan daun bawang doang sih. Daun bawang dan daun bawang doang. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Fix cireng banget. Coba dicocol sama ikannya. Ini udah pakai ikannya. Udah pakai ikan. Ikannya asin. Teri Medan ya? Tadi udah dijawab. Terima. Dia kenyal banget. Dia teksturnya kenyal banget, jadi dikunyahnya tuh nggak segampang itu. Tapi cocok sih dipakein teri. Gurih. Jadi cirengnya tuh nggak cuma cireng tawar, cireng goreng, tapi dia ada gurih-gurihnya. Tapi nggak sepedas itu juga. Ini meskipun teri cabain nggak pedas, dia lebih dominan asin. Cuman ini kalau kalian perhatiin terinya tuh warnanya gini loh. Kayak ditepungin. Dan ini harganya tadi masih oke lah, 38.000. Tapi kalau cireng 38.000 dapat banyak sih. Tapi kan ini pakai teri Medan kan mahal. Ada apa tuh bergizinya kenapa teri Medan? Ini bener-bener dikunyahnya alot banget. Gue rasa kalau yang makan orang tua susah sih. Ini enak, tapi kalau pakai nasi nggak cocok sih. Terinya pakai nasi enak. Dan oke, jadi paham ternyata teri yang kecil-kecilnya teri Medan. Kalau yang biasa gue makan teri biasa itu berarti. Yang biasa teri silver yang biasa pakai kacang. Yang kan kacang, ikan teri di kacang itu enak banget cuy. Tapi ini nggak pedes sama sekali. By the way, ini mayones buat apa ya? Ayam ya harusnya ya? Ini ada yang mau nyobain papeda? Atau dia mau bungkus? Nih, Abi nyobain. Tapi enak loh, serius papeda ini. Tapi kalau yang pakai sayur ikan nggak tahu ya. Wow, ada tongki. Apa? Mau nyobain? Ya udah boleh. Nah, tapi ini penting sih. Ini gue butuh pendapat orang lain. Pakai tangan aja. Malas cuci tangan lu ya? Wah, durinya banyak banget, guys. Guys. Coba menurut lo ini ada bedanya nggak sama ikan tongkol? Menurut gue sih enggak ya. Cabenya dong. Asin. Asinnya itu mungkin sambelnya. Sambelnya iya, tapi lu makan ikannya doang deh. Sama kayak tongkol. Kayak tongkol kan, persis. Tapi ini tuh bukan ikan tongkol, ini ikan manokwari. Gizinya banyak ini. Bikin pintar. Lagi gitu gue liat-liat. Doyan. Tapi pedes kan? Pedes. Kepalanya berdua. Nih sekarang papeda. Gak bisa pakai ini, harus pakai tangan. Ih, kenapa dia agak gini ya, ngetril ya, jarinya ngetril ya? Kelihatan. Kurang aja. Beda banget ya. Pedes gak? Enggak pedes sumpah, lebih dominan asin. Enak kan? Enak banget. Ini kalau ditambahin kacang enak lagi. Iya. Teri kacang kan.
Tapi kalau ini yang ngebantu enak adalah terinya ya nggak sih? Iya. Jadi dia bikin gurih. Teri campur papeda, kombinasi yang bagus. Ini tebel banget nih. Yang mau lihat dalamnya. Tuh, Tuh, kriuk-kriuk gitu. kriuk. Jadi dia tuh kayak dikasih tepung lagi, sagu dikasih tepung. Gimana, enakan ini atau papeda? Secara kalau ini Buat makan nasi, makan nasi, kalau ini buat buat nyemil, benar. Jadi kalau yang mau makan berat, ikan manokwari enak. Pokoknya kalau yang suka tongkol berarti suka manokwari. ya. Tapi kalau nyemil, papeda enak. Mau nyobain yang lagi yang lain? Ini apa? Ini, Ayam. iya ini ayam. Chicken wing nih pakai mayones. Oh, pakai mayonnaise enak. Pakai mayones enak, pakai saus. Ya, anggap aja rumah sendiri. Enak banget. Enak. Enak kan? Gurih. Enak. Ih. Ya Allah ya Robby. Udah kenyang? Ya udah kalau udah pulang. Nah, jadi gitu. Bener sama banget berarti yang dirasain sama Abi sama gue. Menurut gue ikan manokwari ini sama banget kayak ikan pada umumnya. Gitu ya, sama ikan tongkol. Terus papeda ini emang enak banget. Jadi yang suka cireng, yang suka tongkol itu pasti suka papeda sama ini. Nah, yang terakhir nih, last but not least. Kita cobain. Gue penasaran ini sih, keladi. Kenapa dinamainnya keladi ya? Padahal dia talas. Nah, sebenarnya keladi ini penyajiannya itu nggak cuma digoreng kayak gini aja. Banyak juga diolahnya sama masyarakat Papua. Bisa dalam bentuk, dia ada olahan kayak keladi siram. Apa tua-tua keladi. Biang keladi juga ada. Nah, sebenarnya dia banyak tuh. Sebenarnya banyak banget dia cara penyajiannya. Cuman ini yang kita cobain yang goreng. Katanya sih ini talas. Cuman versi Papuanya. Kalau ini kan tadi hipere udah kita coba. Nah, sekarang kita coba keladi ini ya. Bismillah. Dalamnya kayak gini. Dia udah persis kayak talas, tapi biasanya kalau talas kan masih ada asin-asinnya ya. Sebelum digoreng tuh dikasih air garam. Kalau ini pure tawar sih. Menurut gue malah ini yang lebih cocok dimakan bareng sama chicken wings tadi. Soalnya dia rasanya plain. Kita coba pakai saus sambal ya. Ini persis banget sih kayak talas. Harganya dia itu kayak gini 35.000 nih satu paket ubi dan talas lah ya. Cuman ini karena kita beli di restoran, jadi menurut gue harganya ya pasti emang sekitar segitu. Tapi kalau kalian mungkin belinya di Papua langsung atau di rumah makan, harganya harusnya lebih murah sih. Di sini dapetnya banyak ya. Oh, isinya tuh ternyata lebih banyak. Gue kira kayak gini. Oke, berarti masih worth lah. Tapi dia ini keras, kayak agak-agak seret makannya. Kayak kentang tapi nggak gitu matang. Nah, kayak gitu. Terus dia juga tawar. Dan kayaknya karena udah dingin jadi rada-rada rada-rada lepek gitu, rada-rada alot. Nggak segaring talas. Tapi ini kayaknya kalau digoreng lagi sih akan lebih enak. Dan ternyata dicampur saus enak banget. Jadi biar dia nggak sebegitu tawarnya. Jadi ternyata ini ya uniknya kuliner Indonesia. Itu bisa bahan dasar satu. Bahan dasarnya cuma ubi sama talas. Tapi itu di setiap daerah bisa punya khas masing-masing. Kalau kalian ngomongin talas pasti sering dengernya dari talas Bogor kan. Tapi ternyata di Papua tuh juga ada talasnya. Cuman namanya ini adalah keladi. Sama juga kayak ubi. Kalau ubi itu dari mana ya? Salah ya? Ubi kan banyak lah pokoknya tuh dari Jawa Barat juga ada. Tapi ternyata di Papua juga punya. Jadi ini adalah makanan-makanan khas Papua. Tapi kalau menurut gue yang paling unik adalah papeda. Mungkin karena pertama kali nyobain ya. Sebenarnya papeda itu adalah bahan dasarnya adalah sagu. Jadi entah dia mau dibikin kayak ditambah dengan sayur ikan atau dia mau digoreng, dikreasikan dengan apapun. Sebenarnya papeda tuh banyak ya. Cuman dia bahan dasarnya adalah sagu. Jadi kayak buat teman-teman mungkin masih jarang nih yang jual kayak papeda gitu kan, hanya khusus rumah makan Papua ya. Apalagi kayak di Jakarta tuh jarang banget. Nah,
Buat kalian yang emang bisa bikin makanan khas Papua, aku tuh rekomendasiin banget bisa aja buka usaha ya kayak di Jakarta atau di kota-kota lain yang masih banyak yang masih belum banyak makanan-makanan khas Papua. Karena kan kita udah biasa nih makanan Sunda, makanan Jawa, tapi makanan Papua nih masih dikit banget gitu. Apalagi mungkin ya ini tuh sangat cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia, bukan cuma orang timur aja, tapi kita yang di Jakarta dan di Jawa juga cocok sama makanan-makanan ini. Kayak teman-teman juga tadi sebelumnya udah nyobain dan ternyata semua masuk juga tuh di lidahnya. Soalnya rasanya nggak beda jauh sama makanan-makanan daerah lain gitu. Atau teman-teman juga bisa share nih gimana sih cara pembuatan papeda yang enak, atau ikan manokwari itu enaknya diolah seperti apa sih. Terus juga ini ada keladi dan hipere tuh pengolahan yang lain kayak gimana, kita open banget, kita terima banget masukan dari kalian gitu. Dan itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi nih. Thank you juga buat teman-teman kru semuanya dan tim-tim kreatif. Pokoknya yang udah nyediain makanan kali ini enak banget. Dan thank you buat teman-teman yang udah nyaksiin episode Try It kali ini. Kita ketemu lagi ya di episode lainnya, dan pastiin kalian terus nonton Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.